Oke ya, jadi kita akan membahas moda-moda transportasi yang cukup umum kita kenal ya, sering kita lihat. Tentu bisa dipakai untuk mentransportasikan barang, bisa juga mentransportasikan manusia. Ya, ini yang di slide pertama ini ada beberapa alternatif untuk pilihan transportasi ya, kereta, juga truk, ya, trailer, ini semua bisa digunakan tentu ya. Nah, untuk kereta, mungkin selama ini Anda tahunya ya kereta api penumpang, gitu ya. Tapi kereta api barang itu juga ada sebetulnya ya, khusus untuk barang, dan biasanya juga dikonekkan ya, disambungkan dengan pelabuhan terdekat. Ya, tentu ada bedanya ya menggunakan kereta dengan menggunakan truk, meskipun sama-sama keduanya digunakan di darat. Kalau menggunakan kereta, ya, kereta api, biasanya digunakan untuk barang-barang yang nilainya tidak terlalu mahal, ya, karena biasanya di situ faktor keamanannya juga eh, relatif tidak begitu ini ya, tidak begitu dipermasalahkan gitu ya. Jadi untuk barang-barang yang nilai uangnya tidak mahal, kita bisa gunakan kereta. Kemudian high density ya, bulk products, jadi produk-produk yang padat, bisa juga sebetulnya digunakan untuk mengangkut kontainer. Ya, jadi diistilahkan intermodal kontainer, karena kontainer itu biasanya diangkut oleh kapal kontainer, tapi begitu turun di darat, nah siapa yang ngangkut, gitu ya. Kereta bisa, truk sebetulnya juga bisa. Nah, not as economical for small loads ya, jadi artinya dia nggak ekonomis, relatif cukup mahal kalau barang yang diangkut itu sedikit volumenya. Ya, jadi kalau tidak ada mass volume, biasanya cost-nya akan jadi mahal. Ya. Juga less fleksibel, ya, less fleksibel, jadi artinya tidak sefleksibel alat angkut seperti truk, ya. Bahkan ya Anda sekarang sudah mengalami ya zamannya Gojek, ya zamannya Grab, Uber, sudah bukan lagi menggunakan truk, tapi sepeda motor juga bisa digunakan sebagai alat transportasi barang. Jadi bedanya tentu yang kelihatan kalau menggunakan kereta itu tidak bisa door to door. Ya. Itu salah satu poin yang signifikan. Jadi pasti dia akan berhenti di suatu tempat terlebih dahulu ya, yaitu stasiun. Sehingga dengan kata lain, nanti toh dari stasiun masih butuh alat angkut yang lain. Ya, dalam hal ini misalnya ya truk itu tadi. Ya. Cuma antar stasiun ke stasiun berikutnya itu relatif lebih cepat ya masa tempuhnya daripada kalau menggunakan truk ya. Nah, sekarang kalau kita lihat transportasi atau infrastruktur transportasi di Indonesia sudah mulai membaik ya. Jadi Jakarta, Surabaya sudah tersambung, tapi Anda mungkin kalau sempat atau tahu informasi dari luar pulau tidak se intensif di Jawa perkembangannya ya. Jadi di kepulauan-kepulauan di luar Jawa itu masih pendek kalau dihitung atau diukur jalur keretanya. Nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai transportasi di Indonesia minggu depan. Ya, jadi kalau sekarang jalan tol sudah bertambah cukup banyak, ya, sehingga challenge bagi kereta sekarang kalau tidak mau kalah dengan transportasi yang lain seperti truk, tentu harus bisa lebih cepat, ya lebih cepat, bisa lebih ekonomis juga, gitu ya. Karena kalau enggak, orang mikir ngapain dikirim pakai kereta ya, karena dikirim pakai truk aja juga sudah bisa
sampai dalam waktu cepat karena adanya pertambahan infrastruktur jalan tol, gitu ya, dari Surabaya ke Solo, dari Surabaya ke Jogja, dulunya bisa 7 jam, sekarang mungkin ditempuh dalam 5 jam tanpa rel, gitu ya, tanpa menggunakan rel kereta. Nah, tracking jadi di sini dikatakan moda yang umum, ya, moda yang paling gampang kita lihat, ya, sangat visible. Visible artinya terlihat, ya. Kelebihannya adalah point to point. Salah satu kelebihan yang tidak dimiliki moda transportasi yang lain, ini adalah point to point service, ya, sehingga dia lebih fleksibel, lebih reliable juga. Biasanya kalau diangkut menggunakan truk ini kerusakannya lebih umumnya, ya, umumnya. Ini tentu tidak bisa digeneralisasi, tapi umumnya lebih tahan daripada kalau diangkut menggunakan kereta, ya, karena kalau menggunakan kereta itu goncangannya lebih besar. Ya, sementara kalau pakai truk itu ya tergantung dari drivernya mengendarai mobilnya seperti apa. Artinya lebih bisa dikontrol. Jadi, tapi untuk long distance ya akan lebih mahal, akan lebih tidak efisien menggunakan truk. Nah, lainnya apa lagi? Angkutan udara. Tentu paling cepat, ya. Paling cepat, tapi selain paling cepat dia juga konsekuensinya paling mahal. Dan yang diangkut barangnya nggak bisa besar-besar. Ya, barang yang diangkut kecil-kecil. Jadi barang yang diangkut barang kecil-kecil tapi value-nya cukup mahal. Ya. Less theft, ya, jadi sedikit pencurian. Ini ya tergantung juga, ya, tergantung juga pesawatnya mendarat di bandara mana, gitu ya. Ya, biasanya tas koper pun kita nggak berani isi barang berharga di situ, ya, kita bawa pakai tangan barang berharga. Package delivery, ini kalau ada kurir yang khusus, jadi bukan truk secara umum, tapi kurir, ya, UPS, FedEx, ini yang bisa mengirimkan barang dalam package yang kecil-kecil, ya, fast, reliable, biasanya ada integrasi dengan e-business, ya, untuk memonitor barang yang dikirim, ya, untuk mendata barang yang dikirim. Primary shipping mode for internet companies, ya, jadi di zaman internet ini biasanya terhubung, ya, dengan moda transportasi yang keempat ini. Nah, yang relatif tidak banyak terlihat itu ada di slide yang ketiga dari transportation mode ini, ya. Jadi pengiriman menggunakan kapal. Nanti kita akan bahas khusus, ya, area ini atau topik ini dalam materi maritime logistik, ya, masih di slide ini. Jadi pengiriman menggunakan kapal ini mungkin kalau yang Anda biasanya lihat, ya, kalau Anda ke Surabaya Barat, Anda lihat itu ada kontainer-kontainer yang diangkut oleh truk yang berseliweran di situ. Nah, memang kontainer itu adalah salah satu alat, ya, dan ekonomi dunia ini bergerak cukup cepat sejak kontainer itu ditemukan. Jadi sejak ada penemuan tentang kontainer, ya, kemudian orang tahu, oh, cara kirim barang itu ternyata yang efisien dengan cara ini. Ya, jadi sejak tahun 1950-an, ya, 56 kalau nggak salah, itu ditemukan pertama kali orang kirim barang dengan kontainer. Sebelumnya gimana? Sebelumnya ya barangnya ditaruh aja di kapal, gitu, ya. Tidak ada pengemasan seperti kalau akan dimasukkan ke dalam kontainer. Ya, tapi dengan invention, ya, dengan penemuan kontainer, pengiriman barang menjadi lebih mudah, pergerakan ekonomi menjadi lebih cepat. Nah, salah satu kelebihan tentu untuk pengiriman yang internasional. Pesawat juga bisa, ya. Kalau truk nggak bisa, kalau truk ya nasional aja, gitu, ya. Kereta juga nasional aja. Tapi untuk pengiriman internasional ada pesawat, ada kapal. Ya, lebih murah tentu dikirim pakai kapal daripada pakai
pesawat, ya. Cuma waktunya juga lebih lama biasanya ya. Jadi slowest shipping mode yang relatif lama di sini. Ya, waktu pengirimannya maksudnya ya, waktu pengirimannya relatif lama. Sehingga kalau kita akan memilih menggunakan pengiriman menggunakan kontainer, ya kita tentu perlu penjadwalan, artinya barangnya memang tidak kita butuhkan sesegera mungkin, sehingga itu kita berani pilih pengiriman menggunakan kontainer untuk antar negara ya internasional. Atau kemungkinan lain adalah barangnya sangat besar. Jadi kalau sudah barangnya sangat besar, mau kirim antar negara, jadi dalam jumlah atau volume yang cukup banyak, kita nggak bisa gunakan pesawat ya karena kosnya akan sangat mahal sekali. Sehingga meskipun kita sadar bahwa moda transportasi ini butuh waktu yang lama ya mau nggak mau tetap kita tempuh. Ya. Jadi ada alasan-alasan kenapa kita pilih satu moda transportasi dibanding moda transportasi lainnya. Nah, ada moda transportasi yang diistilahkan intermodal. Jadi intermodal ini artinya kombinasi sebetulnya. Jadi dia bukan satu moda transportasi tersendiri, tapi dia sebuah sistem ya yang mengkombinasikan pengiriman barang. Ini key komponennya adalah kontainer. Ya, jadi ketika barang itu masuk di dalam kontainer, ya, kita mau kirim dari satu negara ke negara lain, waktu dia diambil dari satu gudang, ya satu depo itu pakai truk, ya, atau kalau toh dikirim dari satu kota, ya, jadi produksi di satu kota, pelabuhannya di kota lain misalnya, ya, dikirim jadi diambil dari pabrik pakai truk, naik ke kereta api, dikirim ke kota di mana ada pelabuhan yang dituju di situ. Ya, tentu tidak semua kota ada pelabuhan, tapi sampainya di stasiun. Ya, sehingga dari stasiun dibongkar, naik lagi ke truk di sana, ya, truk yang berbeda di kota yang berbeda. Setelah itu baru masuk ke pelabuhan. Jadi untuk pengiriman kontainer, ya, karena kontainer itu cukup berat, desain dari truk itu harus khusus untuk bisa mengangkat kontainer. Ya, maka pengiriman kontainer ini perlu penanganan yang khusus juga. Ya. Sehingga untuk pengiriman kalau dari negara ke negara itu butuh beberapa moda transportasi, beberapa metode transportasi yang harus tergabung di dalam sebuah sistem. Ya, jadi dia tergabung itu dalam arti sistem informasinya pun harus gabung ya. Kalau enggak nanti nggak bisa terlacak, barangnya sudah dikirim sampai mana dan sebagainya. Nah yang terakhir, pipeline ini juga sebuah moda transportasi, tapi untuk barang-barang yang kita tidak bisa melihat secara fisik gitu ya. Jadi minyak ya termasuk juga air ya ini mau disalurkan ya tentu akan kalau bisa bangun pipa akan lebih efisien daripada dia harus naik ke salah satu dari moda transportasi ini. Meskipun itu bukan berarti tidak dimungkinkan ya. Makanya ada yang disebut kapal tanker. Ya bisa ngangkut oil dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau jaraknya ya tidak terlalu panjang, ya maka ngangkut lewat kapal dengan tanker itu mungkin tidak efisien. Ya, jadi mungkin bangun pipa saja gitu ya, bangun transportasi seperti ini. High capital cost ya. Jadi waktu bangun pertama kali itu cost-nya akan tinggi. Ya karena kita harus mikirkan keamanan ya. Jadi nggak cuman bangun pipa kayak bangun terowongan gitu ya. Tapi mau diletakkan di mana, misalkan itu melintasi laut, ya tentu harus kita perhatikan ada kedalaman-kedalaman tertentu yang cocok ya untuk diberi instalasi pipa. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita tahu ini yang mengalir di sini minyak, gitu ya, yang mengalir di sini misalkan oil, ya ini kan berarti instalasinya harus sehati-hati mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai dia ditaruh di bawah laut, terus ada kemungkinan terbentur oleh kapal yang lewat. Jadi desainnya, bagaimana peletakannya itu juga perlu dipikirkan sehingga dia menyebabkan capital cost-nya tinggi.
Tapi kalau dia sudah diinstalasi, dia bisa operasional cost-nya akan menjadi ekonomis, ya. Long life, ya, dan ya tadi dikatakan low operating cost. Jadi ini berbagai moda transportasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengiriman barang, ya. Nah, keunggulan kelemahannya secara umum tadi sudah kita diskusikan, ya. Jadi kereta keunggulannya transportasi cepat, banyak, jaringan kerja nasional, biaya kirimnya murah, tidak tergantung cuaca, tidak bisa, tapi kelemahannya tidak bisa melayani door to door. Truk atau mobil bisa melayani door to door, tapi relatif biasanya untuk jarak yang dekat. Karena kita seringkali harus mikir, ya, kalau jaraknya terlalu jauh, seringkali kita harus mikir nanti kembalinya kosong atau enggak. Ya, jadi kakak kelas kalian angkatan 2013 itu pernah bikin tugas akhir sistem pengukuran kinerja untuk sebuah ekspedisi, ya, punyanya saudaranya sendiri, punyanya pamannya sendiri. Nah, ternyata cara kerjanya, ya, trayeknya Surabaya Bali, jadi kirim ke Bali, gitu ya, dari Surabaya ada barang, terima order untuk dikirim, kemudian dikirim ke Bali. Nah, terus kemudian ketika akan diukur kinerjanya, kita tentu juga perlu memperhatikan operasionalnya, gitu. Dan setelah dievaluasi, dicermati, ternyata operasionalnya itu cost-nya tinggi karena seringkali ketika akan sudah ngirim dari Surabaya ke Bali, tapi dari Bali balik ke Surabaya itu harus nunggu angkutan atau harus nunggu, maksudnya harus nunggu kargo. Jadi marketingnya sibuk cari kargo di Bali untuk dikirim ke Surabaya. Kalau nggak dapat kargo gimana? Kalau nggak dapat kargo, sampai risiko terjelek itu ya harus tinggal di Bali, gitu ya. Jadi truk-truknya dan sopirnya, driver-drivernya itu harus tinggal di Bali. Tidur-tidur di sana, ya ditanggung semua biaya tidurnya, biaya hotelnya. Karena itu dianggap masih lebih murah daripada kembali dalam kondisi kosong, ya. Ya kecuali kalau sampai sudah beberapa hari nggak dapat sama sekali, ya terpaksa harus pulang, gitu ya. Tapi selalu diusahakan agar di tempat tujuan itu juga ada kargo yang bisa dikirim balik ke tempat asal, ya. Jadi kalau dalam kasus itu dari Bali ke Surabaya, marketingnya sibuk cari kargo, kalau enggak biaya kosnya tinggi. Nah, ini juga terjadi pada dunia kontainer, terutama kalau kita perhatikan bahwa industri di Indonesia Barat itu jauh lebih berkembang daripada industri di timur, di Indonesia Timur, ya. Jadi mau kirim dari Pulau Jawa ke area-area di Surabaya Timur, di Indonesia Timur, ya, Flores, Kupang, Maluku. Persoalannya adalah ketika balik kapalnya dari sana, ya, dari Maluku ke Indonesia Barat, load-nya tidak sebesar yang dikirim dari barat ke timur. Jadi ada imbalance imbalance secara nasional dari barat ke timur dan timur ke barat. Terus kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi kalau nanti diprediksi pengiriman dari timur ke baratnya itu sedikit, maka yang ngirim dari barat ke timur itu dibebani juga dengan kos pengiriman dari timur ke barat. Nah, itu kalau secara nasional ada problem seperti itu. Tapi di dunia pun juga ada problem yang sama sebetulnya, terutama kalau kita lihat sentra center dari industri manufaktur itu ada di Cina. Jadi ini timur ke baratnya yang frekuensi atau load dari kargonya itu cukup tinggi, tapi baliknya tidak setinggi itu. Ya, jadi di mana-mana selalu ada problem imbalance dari pengiriman sumber ke tujuan dengan balik tujuan ke sumber. Nah, itu yang seringkali perlu dicermati, sehingga untuk truk mobil ini tadi, kalau sampai jaraknya terlalu jauh, sangat berisiko dalam hal itu tadi, ya, kembalinya mungkin tidak ada angkutan. Jadi kalau jaraknya pendek, itu mungkin tidak masalah. Kalau jaraknya panjang, jadi harus mikir. Kelemahannya apa? Kelemahannya volume yang dikirimkan sedikit, ya, tidak bisa banyak.
biaya bahan bakar, kemudian ada masalah polusi, tidak hemat energi, ya, dan rawan kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi kalau di Sulawesi misalnya kirim dari Makassar mau sampai ke utara gitu ya, itu sebetulnya sangat tidak mungkin, sangat tidak visible melakukan pengiriman menggunakan jalur darat. Ya, jalannya berliku, panjang, naik turun gunung. Ya, jadi dari selatan ke utara kirim ke Manado itu paling paling efisien, meskipun sama-sama di darat, ya paling efisien dengan pesawat terbang. Ya kalau dipaksa lewat darat, ya jalurnya pendek, kalau sampai ada terjadi kemacetan berarti ya berhenti sudah, nggak bisa ngapa-ngapain ya, ya dinikmati saja hidup gitu ya. Jadi nunggu sampai lalu lintasnya bisa bergerak kembali, ya karena jalannya cukup cukup rapat ya, cukup sempit ya. Sekali lagi itu kondisi-kondisi transportasi di Indonesia akan kita bahas minggu depan. Ya. Oke, mode kapal cocok untuk kirim banyak, besar, jarak jauh, biaya murah, hemat energi atau tidak, ini sebetulnya tidak bisa disimpulkan langsung bahwa kapal ini akan sangat hemat energi gitu ya. Karena itu akan sangat tergantung pada kecepatan berjalannya kapal. Ya, jadi ada teori yang mengatakan bahwa pemakaian bahan bakar di kapal itu berbanding pangkat 3 dari kecepatan kapal. Jadi fungsi kubikel ya, fungsi pangkat 3 dari kecepatan pemakaian bahan bakarnya itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya perlu infrastruktur, perlu pelabuhan, untuk bongkar kontainer perlu alat-alat khusus, ya, tidak bisa cepat, ya, dan sangat dependen terhadap cuaca, ya. Begitu cuaca jelek, mungkin tidak bisa berangkat, atau kalau sudah di laut tidak bisa sandar, ya, karena ombaknya tinggi, misalnya. Risiko kerusakan dalam perjalanan lebih besar, ya. Saya dulu pernah kirim buku pakai ekspedisi kapal, kelihatannya murah, dan karena tidak urgent, saya nggak peduli dengan waktu, ternyata waktu sampai diterima bukunya basah semua, jadi banyak yang rusak. Jadi itu salah satu problem moda pengiriman dengan kapal. Pesawat transportasi cepat ya, cocok untuk barang mahal, sehingga kalau kosnya pun mahal, kita masih berani tempuh, ya karena memang kita jaga-jaga terhadap barang mahal ini, ya jangan sampai ada kerusakan, ya risiko kerusakannya kecil, cocok untuk jarak jauh menengah ya. Kelemahannya biaya mahal, tidak cocok jumlah banyak, ada regulasi tertentu untuk bisa ngirim dengan pesawat udara. Tidak bisa kirim ke kota kecil yang tidak punya bandara ya. Jadi sama seperti kapal maupun kereta ya, pada prinsipnya ini tidak bisa door to door. Jadi satu-satunya yang bisa door to door kan hanya truk atau mobil ini ya. Dan meskipun tadi saya sudah singgung, sekarang ada Gojek dan kawan-kawan itu juga bisa door to door. Jadi kalau kita sudah bicara door to door, itu kita bicara konsep logistik yang disebut last mile logistik ya. Jadi last mile itu betul-betul mile terakhir untuk sampai barangnya itu pada konsumen. Jadi peta distribusi transportasi ini berubah cukup signifikan karena adanya teknologi informasi yang bisa memungkinkan last mile logistik itu berjalan dengan lebih efisien. Jadi kalau dulu Lazada mikir dia keunggulannya itu adalah pada sistem, pada database inventory, pada informasi yang disampaikan, keakurasian informasi yang disampaikan kepada calon buyer. Sehingga mereka subkontrak untuk armada transportasinya. Ya. Tapi belakangan, ya, dari informasi yang saya dapatkan, belakangan sudah ada upaya-upaya untuk mengambil kembali aspek bisnis dari logistik. Karena itu lebih bisa dikelola secara internal daripada kalau disubkontrakkan. Jadi last mile logistik itu menjadi sesuatu yang menarik, khususnya di era sekarang ini ya, Industri 4.0 dan Society 5.0. Oke, sedikit konsep teoritis mengenai biaya, model hubungan antara alat, waktu, dan biaya transportasi.
Jadi kira-kira yang merah ini kita sebut moda transportasi dengan kapal. Jadi moda transportasi dengan kapal itu biaya kirimnya naik, slope-nya ini ya, slope garisnya ini naik cukup besar sejalan dengan frekuensi yang nilai waktu yang sejalan dengan nilai waktunya. Maksudnya pengiriman dengan kapal itu cenderung lambat. Ya, jadi waktunya cenderung lambat. Ada di area sebelah kiri ini ya. Kemudian ini kereta dan yang cepat ini dengan pesawat ya. Jadi ini sumbu X-nya ini adalah nilai waktu ya, bukan waktunya ya, tapi nilai waktu. Nah, kemudian C ini adalah biayanya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa untuk pesawat kalau nilai waktunya itu cukup penting, ya jadi maksudnya kita penting untuk kirim dalam waktu cepat, itu pesawat itu yang lebih efisien dalam hal biaya transportasi. Ya, jadi semakin dia ke kanan, semakin nilai waktunya besar, jadi artinya semakin penting untuk dikirim dalam waktu cepat, maka pesawat ini akan lebih efisien. Urut-urutannya ya, jadi kapal, kereta, pesawat. Kapal ini nilai waktunya rendah. Maksudnya untuk nilai waktu rendah, biayanya rendah. Ya, kalau nilai waktunya tinggi, kapal nggak cocok. Gitu. Jadi ngirim sesuatu harus cepat-cepat. Ngirim barang-barang perishable tentu nggak bisa dalam waktu yang lama. Jadi kalau sampai barang perishable dikirim dengan kapal, butuh waktu lama, itu cost untuk penanganannya juga akan menjadi tinggi. Ya. Jadi sekali lagi ya, sumbu X-nya ini adalah nilai waktu ya. Nilai waktu itu artinya seberapa penting kita mengirim sesuatu itu berdasarkan nilai waktunya. Untuk pesawat ini nilai waktunya tinggi. Jadi cost of time-nya tinggi. Artinya kita perlu ngirim sesuatu dalam waktu cepat, sedangkan kapal itu cenderung kita nggak apa-apa berlama-lama ya, kirim dengan kapal, nilai waktunya kita nggak mikir untuk barangnya supaya cepat sampai, itu kapal yang lebih efisien ya. Jadi kalau dibandingkan dari sisi waktu pengiriman, kapal lebih lama daripada kereta, kereta lebih lama daripada pesawat, ya. Tapi dari biaya kirimnya, yang pesawat yang paling tinggi, kemudian kedua kereta dan kapal yang paling rendah. Ya. Tentu dengan asumsi ada volume ya. Kalau kita bilang biaya pengiriman dengan kapal rendah itu kita harus paham bahwa itu ada asumsi, ada volume. Kalau nggak ada volume, kita kirim dalam jumlah sedikit, dan kemudian freight forwardernya nggak nemu partner, mau saya masukkan kontainer tapi nggak ada partnernya, terus kemudian dibebankan pada Anda yang ngirim sedikit itu ya, maka tentu biayanya tidak jadi lebih murah lagi ya. Jadi ini dikatakan paling murah, lebih murah daripada biaya pengiriman dengan kereta maupun pesawat, dengan catatan ada volume. Nah, ini kita masuk sedikit ke konsep kuantitatif ya. Kalau kita mau milih mode transportasi apa yang efisien digunakan, dilihat dari sisi biaya. Ya, ini ada contoh. Misalnya kita punya pilihan, kalau kita mengirim dari A ke B, kita punya pilihan dikirimkan dengan intermodal. Jadi intermodal itu gabungan antara truk, kemudian kereta api, ya, dan dari stasiun kedua ke tujuan B itu lewat darat lagi pakai truk. Jadi ini ada gabungan truk, kereta, kemudian truk. Mana yang lebih murah dibandingkan kalau kita kirim dari A ke B langsung dengan truk, gitu ya, lewat jalan tanpa menempuh jalur kereta api. Jadi alternatif 1 lewat jalan, ya truk saja, itu gambar yang di bawah tadi ya. Jarak tempuh dari kota A ke tujuan kota B, kita sebut variabelnya DT.
Kemudian alternatif kedua, di tengah-tengahnya pakai kereta. Jadi dari kota A ke stasiun 1 itu jaraknya DF1. Ya. Jadi ini kita sebut DF1. Kemudian dari S2 ke B, ini kita sebut DF2. Jadi nanti total jaraknya pengiriman dari kota ke stasiun atau DF itu sama dengan DF1 ditambah DF2. Ya. Nah, kalau jalur darat langsung dari A ke B, nanti kita sebut dengan variabel DT. Sehingga selisihnya jalur kereta ini panjangnya adalah DT dikurangi DF1 plus DF2 ya, atau DT dikurangi DF. Jadi kita tulis seperti ini di sini. Jadi jarak dari kota A ke stasiun 1 DF1, jarak dari stasiun 2 ke kota B DF2. Kalau kita jumlahkan, kita sebut itu variabel DF. Sedangkan jarak dari stasiun 1 ke stasiun 2 itu sama dengan jarak darat langsung dari kota A ke kota B dikurangi dengan jarak dari kota ke stasiun. Ya. Oke, kemudian ada informasi biaya kirim persatuan jarak. Dengan truk itu CT, dengan kereta CF. Kita asumsikan seperti gambar yang tadi ya, kalau dengan biaya pengiriman dengan, oh maaf ini hanya ada kapal, kereta, dan pesawat ya. Jadi ini kita asumsikan biaya pengiriman dengan truk itu lebih besar biaya kirim persatuan jaraknya dibandingkan dengan biaya kirim dengan kereta. Ya, biaya persatuan jarak. Kemudian ada biaya-biaya lain, biaya bongkar muat di stasiun, biaya kemasan ya dengan asumsi biaya kemasan untuk truk itu lebih kecil dari biaya kemasan untuk kereta ya dengan asumsi tadi sudah saya sampaikan juga ya, asumsi biasanya goncangan di kereta lebih tinggi sehingga lebih sulit penanganannya. Oke, jadi ini adalah informasi atau data-datanya. Jadi kalau kita diminta untuk cari dari sisi biaya, kita pilih yang mana? Alternatif 1 atau alternatif 2? Kita formulasikan dulu untuk biayanya ya. Yang alternatif 1 yang jalur lewat darat saja dengan truk, total cost-nya adalah panjang jaraknya dikalikan biaya persatuan jarak plus biaya apa ini kemasan ya tadi ya. Biaya kemasan dengan truk CKT. Kemudian alternatif kedua, biaya transportasi untuk pengiriman dengan moda gabungan antara kereta dan truk ya. Jadi yang dikirim pakai truk itu adalah DF ya. DF itu yang mana tadi? DF itu berarti tadi yang ini ya, A ke S1 ditambah S2 ke B. Ini kan jalan darat kan? Jalan darat yang ditempuh dengan truk ya. Kalau yang titik-titik ini jalan kereta, ya rel kereta api. Jadi DF biayanya untuk pengiriman dengan truk DF kali CT ditambah dengan jarak rel kereta api ya DT dikurangi DF kalikan dengan biaya persatuan jarak untuk pengiriman dengan kereta api CF ditambah biaya kemasan ditambah biaya loading di stasiun. Ya biaya kemasan kalau menggunakan kereta api yang tadi asumsinya lebih besar dari CKT ya. Kemudian ditambah dengan biaya loading di stasiun. Kalau kita masukkan persamaan untuk menghitung TCT dikurangi TCF, jadi masukkan semua variabel yang sudah kita tulis di atas ini ya. TCT itu DT, CT plus CKT ya. TCF-nya adalah ini. Masukkan di sini. Kita uraikan persamaannya. Aljabar linear biasa ini ya. Kalau mau nanti coba-coba kok bisa dari baris kedua ke baris ketiga ini seperti apa? Silakan nanti Anda coba sendiri. Ya. Jadi sampai kita temukan bahwa TCT dikurangi TCF itu sama dengan DT dikurangi DF kalikan dengan DT dikurangi DF kalikan dengan CT min CF dikurangi ini ya.
Oke, jadi ini kalau kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan CT minus CF, ya, kita dapatkan persamaan ini. Kita dapatkan persamaan ini, jadi DT minus DF dikalikan CT minus CF, ini kalau ruas kiri, ruas kanan kita bagi dengan CT minus CF, berarti kan CT minus CF-nya ini hilang kan ya. CT minus CF-nya ini hilang, untuk yang DT dikurangi DF, jadi ini sekarang terbuka seperti ini, DT minus DF, tapi yang suku yang sebelah kanan, CKF dikurangi CKT ditambah L ini ada penyebutnya CT minus CF. Yang ruas kiri, karena tadi dibagi juga dengan CT minus CF, sama seperti ini. Ya. Jadi sampai sini, kita dapat persamaan ini. Sekarang, kita masukkan ya suku yang mulai dari DF dikurangi, dan seterusnya ke belakang ini kita anggap aja sebagai satu variabel baru yang kita sebut nanti DE. Ya, jadi DE ini adalah isinya ini. DF minus CKF dan sebagainya ini. Sehingga kalau kita tuliskan ini TCT minus TCF dibagi CT minus CF sama dengan DT dikurangi DE, di mana DE-nya ini nanti bisa kita hitung. Ini semua kan data kan, biaya kemasan truk, biaya kemasan kereta dikurangi biaya kemasan truk, ditambah biaya loading, ini harusnya CL ya ini ya, biaya loading ya. Oke, dibagi dengan biaya persatuan jarak untuk truk dikurangi dengan biaya persatuan jarak untuk kereta. Itu adalah DE. Kita hitung DE, nah nanti tinggal kita bandingkan lebih besar mana DT dibandingkan DE. Kalau DT-nya lebih besar dari DE, maka lebih baik pakai kereta. Kalau DT-nya lebih kecil dari DE, maka lebih baik pakai truk. Ya. Nah, kok bisa gitu? Ya, coba saya pindah dulu ke papan ya. Saya pindah sharingnya ke papan. Jadi, kita tadi sampai pada TCT dikurangi TCF dibagi CT minus CF sama dengan DT dikurangi DE ya. DE-nya sama dengan apa? Tadi Anda lihat nanti di slide. Sekarang kita lihat dulu suku yang di sebelah bawah ini. Suku yang sebelah bawah ini berdasarkan asumsi ya, berdasarkan asumsi lebih besar mana? CT atau CF? Biaya kirim persatuan jarak untuk truk dengan biaya kirim persatuan jarak untuk kereta lebih besar mana? Tadi kalau di depan kita katakan asumsinya CT itu lebih besar dari CF. Betul ya? Sehingga kita tahu bahwa penyebut di sini ini akan apa? Ini akan positif. Ya. Dia akan positif. Oke, kita pahami dulu bahwa kalau dia akan positif berarti dia tidak akan dari segi rasio tidak akan berpengaruh. Sehingga sekarang kita lihat aja kalau ini selalu positif, maka kita bisa lihat persamaan ini TCT dikurangi TCF yang di atasnya itu ya saya bandingkan dengan DT dikurangi DE. Nah, dari sini kalau kita lihat jadi kesimpulannya kalau DT lebih besar dari DE, ini ya,
Kalau DT-nya lebih besar dari DE, maka kesimpulannya ini angkanya positif gitu ya. Jadi kalau ruas ini angkanya ruas yang ini DT dikurangi DE ini positif, ya ruas yang kanan ini positif, sedangkan ini CT minus CF-nya positif, maka berarti TC minus TF-nya juga harus positif kan? Supaya hubungannya nyambung, ya hubungannya sama. Jadi kalau DT lebih besar dari DE berarti DT minus DE-nya positif, sehingga artinya TCT minus TCF itu juga harus positif. Atau berarti dengan kata lain, TCT itu akan lebih besar dari TCF. Ya. Atau dengan kata lain, TCF lebih kecil dari TCT. Ya, TCF ini berarti biaya kirim dengan kereta. Ya. Berarti kita pilih kereta. Ya. Oke, sebaliknya kalau DT lebih kecil dari DE, maka kesimpulannya, jadi kalau DT lebih kecil dari DE, ya ruas ini kalau kita hitung ternyata hasilnya negatif, ya maka ya ruas ini juga akan harus negatif, ya kan? Karena CT minus CF-nya udah positif di sini. Sehingga kalau DT minus DE-nya negatif, maka TCT minus TCF-nya juga harus negatif, ya. Atau artinya berarti di sini TCT lebih kecil dari TCF, ya. Jadi ini kita pilih, dalam kondisi ini kita pilih pengiriman dengan truk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Jelas ya? Jadi artinya dari sini ini nanti bisa lihat kembali di recordingnya. Ini saya record semua. Ini satu-satunya materi kuantitatif di pertemuan ini ya, cuman ini aja, cuman tiga slide tadi itu, ya. Oke, jadi kalau saya kembali ke PowerPoint-nya. Ya, jadi artinya untuk menentukan moda transportasi mana yang dipakai, Anda hitung DE-nya dulu dengan persamaan ini, terus kemudian DT-nya kan Anda punya datanya kan, ya Anda bandingkan DT-nya itu dengan DE. Ya, kalau DT-nya besar dari DE, dari penjelasan yang ada di papan tadi, di whiteboard tadi, kalau DT-nya besar dari DE, maka berarti TCT itu lebih besar, TCT lebih besar dari TCF. Kalau DT-nya lebih kecil dari DE, maka TCT juga akan lebih kecil dari TCF. Ya, itu yang kita pakai untuk menentukan yang mana yang dipakai. Ya. Sekali lagi dengan catatan CT-nya harus lebih besar dari CF ya, sehingga suku penyebutnya ini positif. Nanti kalau soalnya saya ubah, soalnya misalkan diganti, ya asumsinya katakan tidak terpenuhi. Ternyata CT di negara ini CT-nya lebih kecil daripada CF. Berarti kesimpulannya nanti kebalik ya. Dibalik. Karena kalau ininya negatif, berarti yang tadi di sini positif, di sininya harus pembilangnya TCT minus TCF-nya harus negatif. Ya. Sebaliknya kalau yang suku kanannya ini negatif, terus CT minus CF-nya negatif, ya, maka yang di atas harus positif ya. Jadi kesimpulannya dibalik. Ini
kesimpulan yang ada di kanan bawah ini berlaku karena jangan lupa karena asumsi tadi itu ya bahwa CT lebih besar dari CF. Oke ya, kalau dilihat gambar break even-nya itu seperti ini. Jadi titik DE itu yang Anda hitung itu kira-kira di sini. Kalau sumbu X-nya ini adalah biaya, di tengah-tengahnya itu titik DE, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah total cost, maka titik DE ini sebetulnya sama dengan titik break even. Ya, titik break even. Oke. Kita masuk ke subbagian yang selanjutnya. Players di dalam transportasi. Ya, para aktor, para pemainnya ya yang berkepentingan dengan dunia transportasi. Ini saya tidak akan bahas detail satu persatu ya. Saya yakin agak susah, tentu akan agak susah bagi Anda untuk menghafal ruang lingkup dari para players ini kalau Anda tidak bergerak di dunia transportasi, di bisnis transportasi. Ya. Juga istilah-istilah ini secara umum aja perlu Anda kenal. Ya. Kalau Anda dengar kata shipper itu berarti pengirim. Ya, jadi pengirim ini berarti dia yang places the goods in transit. Ya, jadi dia yang menentukan mengirim barang sepanjang jalur pengiriman ya, termasuk di dalamnya transit di tempat-tempat antara. Kemudian kalau Anda dengar istilah consignee, ini adalah pihak yang diharapkan menerima barang. Ya. Jadi biasanya kalau ada proses kirim mengirim, ada shipper, ada consignee yang janjian. Ya, saya mau kirim, terimanya bagaimana, di mana, kapan, dan sebagainya. Nah, pengiriman barang di dalam sebuah jalur supply chain bisa menggunakan alternatif-alternatif ini yang sudah kita bahas tadi dengan segala plus minusnya. Ya, decision tentu akan berdasarkan biaya, waktu, dan reliability-nya. Khusus untuk water transportation, ya, pengiriman lewat moda laut, itu ada beberapa pihak yang berkepentingan. Yang pertama pasti pihak yang punya kapal. Ya, pihak yang punya kapal, pihak yang punya perusahaan kontainer, kadang-kadang bisa saja ada perusahaan punya kontainer, nggak punya kapal. Ya, tapi kalau perusahaan kapal kontainer yang cukup besar, biasanya mereka punya kontainernya sendiri, tapi kalau kurang mereka mungkin masih akan leasing ya, akan sewa ke pihak-pihak lain. Jadi vessel operator ini kalau di Indonesia contohnya Spill, Meratus, gitu ya, Tanto, terus apa lagi Samudra Indonesia, Temas, ya. Anda bisa mengenali, mengidentifikasi mereka kalau Anda Anda ke Surabaya Barat mungkin akan banyak sekali melihat truk dengan muatan kontainer, tapi kalau tidak di Surabaya Barat pun mungkin masih sering Anda lihat gitu ya di jalan tol gitu. Anda lihat aja kontainernya ada tulisannya apa gitu. Kalau kontainernya ada tulisannya Spill ya berarti itu kontainernya punyanya Spill ya, Salam Pacific Indonesia Lines. Kontainernya ada tulisannya Meratus ya berarti punyanya Meratus. Ya, mereka adalah disebut sebagai kontainer line ya. Tapi operator vessel itu tidak selalu pemilik kapal kontainer, bisa saja kapalnya itu kapal tanker. Ya, jadi ini ada istilah-istilah sebetulnya. Liner service ya. Kata liner ini dari itu tadi sebetulnya container line. Nanti kita akan bicarakan lebih khusus di topik tentang maritime logistik. Bedanya liner service, non liner service dan tanker service ini apa? Oke, kemudian port authority ya. Jadi yang punya pelabuhan. Ya. Kalau di Surabaya Tanjung Perak ya. Yang
memanajemeni Tanjung Perak itu disebut Port Authority. Ya, jadi dia umumnya kalau di Indonesia, ya umumnya kalau di Indonesia ini public, ya public apa company, jadi perusahaan milik pemerintah. Jarang sekali ada pelabuhan yang dimiliki oleh private, ya atau gabungan. Nah, tugasnya dari pelabuhan menyediakan apa? Menyediakan berth, ya, menyediakan tempat kapal untuk bersandar dan apa dermaga. Gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga Port Authority itu sekaligus mengoperasikan terminal, ya, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, sebetulnya kalau di Surabaya, ya, antara Pelabuhan Tanjung Perak itu ada hubungannya dengan terminal operator yang kita kenal dengan nama Pelindo, ya, Pelabuhan Indonesia. Tapi nanti kalau untuk yang ngurusi peti kemas itu lain lagi PT-nya, ya. Terminal Peti Kemas, PT TPS, Terminal Peti Kemas Surabaya. Jadi ada yang punya pelabuhan, yang ngurusi pelabuhan, ada yang ngurusi manajemen peti kemasnya. Ya, kemudian kalau pihak-pihak yang berurusan dengan mengeluarkan barang, ya, mengeluarkan barang dari pelabuhan, menaikkan ke truk, itu disebut apa, stevedore. Oke, ini moda transportasi yang lainnya, yang non-water. Ya. Nah, ada di dalam proses transportasi itu ada pihak-pihak yang disebut intermediaries. Jadi itu pihak-pihak perantara, ya. Jadi pihak-pihak perantara, third party 3PL itu third party logistik. Jadi dia sebagai perantara saja, dia sebetulnya nggak punya urusan atau dia tidak berkepentingan dengan barang yang akan dikirimkan. Jadi dia tahu ada orang ngirim, ada orang butuh untuk menerima, gitu. Kemudian dia dia bisa saja tidak punya aset, tapi dia bisa mencarikan fasilitas. Oh, ini ada shipper, ada konsaini, ada yang mau ngirim, ada yang mau terima. Mereka butuh kontainer, saya carikan kontainernya. Mereka butuh kapal, saya carikan kapalnya untuk mengirim. Jadi ini third party, pihak ketiga, ya. Tidak ada hubungannya dengan pengirim. Bukan tidak ada hubungannya, tapi bukan pengirim, juga bukan penerima. Ya, jadi dia perantara, ya, karena itu disebut dengan intermediaries. Kalau bicara mengenai third party logistik, ya, sebetulnya perkembangannya juga cukup pesat. Kalau Anda mungkin coba aja baca-baca di internet. Sekarang bukan hanya third party, tapi fourth party logistik, ya. Bahkan sudah ada istilah fifth party logistik, sixth party logistik, yang sebetulnya tambah lama tambah membingungkan, bukan memperjelas tapi tambah membingungkan. Karena sebetulnya orang seringkali hanya ingin menemukan satu istilah baru. Kalau third party logistik dengan fourth party logistik itu masih bisa kelihatan bedanya. Kalau fourth party logistik itu bukan hanya menyediakan fasilitas pengiriman, tapi juga memanage sistem informasinya, gitu ya. Jadi kurir-kurir seperti DHL itu mereka sudah mengklaim diri sebagai fourth party logistik. Jadi mereka bukan hanya menyediakan servis untuk pengangkutan, tapi mereka juga punya sistem informasi yang sangat terintegrasi. Ya, ada banyak istilah yang lain, ya, non-vessel operating carrier. Kalau kita baca di sini ada freight forwarder, NVOCC. Ya, ini semua umumnya kita klasifikasikan sebagai non-asset based carrier intermediaries. Jadi bisa aja ada suatu perusahaan freight forwarder, tapi dia sebetulnya itu agent pengiriman. Jadi dia lakukan booking dan sebagainya, tapi dia tidak punya aset sendiri. Makanya diistilahkan non asset base. Kapalnya bukan milik dia, ya. Truknya mungkin juga bukan milik dia, tapi dia yang mengurusi secara administratif untuk pengiriman, ya tentu juga terima komisi, ya. Atau istilah lain non vessel common carrier.
Ya, nah ini memang istilah-istilah ini kalau Anda nggak bergerak di bidang maritime logistik ini mungkin nggak bisa membayangkan ya klasifikasinya atau bedanya seperti apa ya. Kalau Anda ada kesempatan untuk kerja praktek di kontainer lain, itu mungkin Anda akan lebih tahu ya mengenai dunia maritime logistik ini. Ya, logistik provider, third party, fourth party tadi sudah saya singgung, ada juga yang disebut dengan lead logistic provider. Ya. Oke, ini tambahan intermediaries lain ya. Termasuk di sini misalnya ada custom ya. Jadi kalau di pelabuhan itu ada bea cukai untuk mengeluarkan itu harus mengeluarkan barang dari pelabuhan harus melibatkan custom ya. Tentu tidak semua pelabuhan harus ada semua komponen ini ya. Ya tergantung dari kompleksitas dari ruang lingkup operasi yang mereka kerjakan. Oke. Oke ya, kita masuk ke segmen yang lain terkait dengan kontainer. Jadi tadi sudah saya singgung sekilas ya. Pertama kali orang ngirim kontainer ya, itu bapak kontainer itu namanya ini Malcolm McLean. Ya, jadi dia mengirimkan kiriman yang dia sebut Ideal X atau Ideal 10 ini dari Port Newark di New Jersey ke Houston, Texas tanggal 26 April tahun 1956. Dengan kontainer berukuran 35 foot. Ya. Ada 58 unit yang dia kirimkan. Jadi tahun 56 ini menandai pergerakan atau menandai revolusi ya. Revolusi di dalam dunia transportasi dengan pertama kali digunakannya kontainer. Begitu pengiriman ini sukses, segera terbersit pemikiran, oh ini toh cara yang efisien untuk mengirim barang. Ya. Maka selanjutnya muncullah revolusi ya. Jadi orang mulai banyak membangun kontainer, menggunakan kontainer untuk pengiriman. Ya, kontainer yang ada sekarang itu bentuknya beda jauh dengan dulu ya. Kalau dulu ini 35 foot. Sekarang standar kontainer itu 20 ukurannya 20 feet. Jadi kalau Anda lihat kontainer berseliweran di atas truk, kemudian Anda lihat cukup banyak ukuran yang umum, ya itu ukuran standarnya biasanya. Ya, itu 20 feet kontainer. Ada yang panjang-panjang, ada yang 40 feet, tapi nggak ada yang sudah nggak ada lagi yang 35. Ya, jadi ini menimbulkan dampak merevolusionisasi bagaimana barang dikirimkan. Karena transportation cost secara signifikan berkurang, ya delivery time berkurang, meskipun perlu di pelabuhan tadinya tidak ada kontainer, kita orang tidak mikir, tidak bingung mikir ngangkatnya gimana ya, karena barangnya diangkat satu-satu sebelumnya. Tapi begitu ada kontainer, semua masuk kontainer perlu ada konfigurasi khusus ya, kren-kren yang khusus untuk ngangkut kontainer, untuk ngangkat kontainer dan sebagainya. Ada alat-alat khusus, labor juga ada aturan yang khusus ya, business practice berubah. Kontainer ini bisa diklaim ya bersama dengan mesin diesel, mesin jet, internet, ini adalah komponen-komponen teknologi transformasi di abad ke-20. Ya, jadi kalau kita lihat dari evolusi cargo traffic ya antara sebelum 1980, 80 sampai 1905, 1996 sampai sekarang itu kondisinya berbeda. Gitu ya. Jadi sebelumnya marketnya sangat regulated ya, cost based pricing, low cost of capital, inventory itu urusannya dengan EOG dan penjualan ya. Kemudian dengan orang mulai memperhatikan logistik, dirasakan perlu ada deregulasi market ya, price based costing, kemudian awareness dari high inventory cost ya, dan ada hubungannya juga dengan just in time.
yang menyebabkan carrying cost itu dikembalikan kepada supplier. Jadi semakin ke kanan periode waktu yang sekarang ini kita mencermati adanya inflasi, deregulasi ya, aturan-aturan itu semakin banyak dipermudah karena ujung-ujungnya marketnya bukan lagi market yang skala kecil, tapi juga sudah skala global. Ya. Dari sisi keuangan diperlukan ada reengineering. Ya. Kemudian kalau kita melihat cost, tidak hanya cost capital, tidak hanya cost inventory, tapi total cost of sales. Ya, dan sasarannya adalah untuk mengurangi inventory yang ada di pipeline atau inventory yang ada di tengah proses. Oke. Nah, proses pengiriman itu biasanya kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi, gambar yang sebelah kiri, dari pabrik, factory, ada land transport, ya dikirim pakai truk, sampai ke pelabuhan. Ini pihak-pihak yang terlibat di sini biasanya ini, importer, ya jadi pihak yang mengimportir, ya mengimport, atau shipper, kemudian agentnya yang membantu proses administrasinya, konsolidator atau non-vessel operating common carrier. Nah, nanti kalau sudah diangkut ke kapal, ya, kapal yang berperan, biasanya sudah kapal ya melewati laut ya, apakah itu laut nasional atau antar negara. Jadi kalau sudah antar negara biasanya melewati samudra. Jadi kapal kontainer itu harus didesain khusus supaya dia bisa melewati samudra. Ya, tahan untuk melewati samudra. Tentu nggak bisa kapal dengan desain yang sembarangan ya. Engine-nya seperti apa itu juga akan sangat berbeda. Pihak-pihak yang terlibat ini custom ya, custom broker, custom service ya dari bea cukai karena biasanya sudah melintasi negara, maka pajak-pajak itu perlu diatur. Nah, kemudian sampai di tujuan, prosesnya kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi sampai di pelabuhan, pihak-pihak yang berkepentingan, ya, otoritas pelabuhan, terminal operator, ya, tadi yang sudah disebutkan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelindo, termasuk juga PT Terminal Peti Kemas, itu yang ngurus barang diturunkan dari pelabuhan sampai ke terminal. Nanti kalau sudah terminal diambil oleh truk, tapi terus truk kemudian kirim kemana? Jadi di sini ini perannya third party logistik yang mengintegrasikan proses ini. Barang dari truk mungkin masih sampai ke gudang dulu. Dari gudang belum gudang besar, ya warehouse besar, distributor. Jadi dari situ masih ada proses pengiriman selanjutnya untuk sampai pada toko-toko menengah atau toko-toko grosir kecil. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu kalau dihubungkan khususnya proses pengiriman barang, proses transportasi barang dihubungkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan ini. Ya. Nah, ada satu data statistik yang menarik. Ya. Jadi ada satu subbagian dari United Nations for Commerce and Trade yang mengeluarkan laporan. Jadi kalau di semua kapal, ya, semua jenis kapal, baik kapal kontainer, kapal tanker, kapal yang lain-lain, ya jenis-jenis yang lain yang medium antara kontainer dan tanker, itu kalau mau dihitung kapasitasnya, ruangannya ya, maksudnya ya, kapasitas itu ruangan, ukuran tonasenya, maka tahun 2013 itu datanya menyebutkan kapal-kapal kontainer itu dari segi kapasitas itu hanya 13% dari kapasitas seluruh kapal yang ada pada saat itu, termasuk kapal tanker. Jadi ini sangat kecil dibandingkan dengan segmen kapal yang lain ya. Kapal curah itu kalau diukur kapasitasnya 42%. Tanker itu kalau diukur total kapasitasnya 30%.
Ya, dari semua kapal yang ada di dunia. Tapi kalau diukur perpindahan barang, nilai uangnya, ternyata 52% nilai uang perpindahan barang itu datangnya dari yang kapasitas 13% ini. Jadi kecil-kecil cabai rawit ini ya. Jadi dari segi kapasitas 13%, tapi dia bisa menggerakkan ekonomi 52%. Jadi 52% dari global seaborne trade in terms of value, ya, atau setara dengan ini 4 triliun US dollar. Sehingga majalah ekonomis ini sempat menjuluki kontainer ini driver globalisasi yang sangat signifikan dibandingkan semua perjanjian perdagangan yang sudah pernah dibuat 50 tahun terakhir. Ya, kalau ditulis pada tahun 2013 ya, driver globalisasi yang sangat signifikan karena menggerakkan ekonomi juga cukup signifikan meskipun sebetulnya dia kapasitasnya kapasitasnya jauh lebih kecil daripada kapasitas jenis kapal yang lain. Ini contoh gambar-gambar kontainer kalau di pelabuhan kira-kira seperti ini, ditumpuk-tumpuk gitu ya. Di pelabuhan atau juga di perusahaan-perusahaan seperti Spill itu kalau numpuk ini juga ada namanya ada aturannya, ada batas-batasnya. Tergantung isinya. Ya, harus tahu dulu isinya apa, nanti untuk jenis isi yang kayak apa, beli ditumpuk maksimum berapa gitu ya. Nah, kalau yang ini yang biasanya panjang seperti ini CMA CGM ini dari Prancis ya, base-nya dari Prancis. Kalau NYK ini dari Jepang. Ini 40 feet ini ya. Jadi standar itu biasanya 20 feet. Kalau ada yang panjang seperti ini, biasanya ini 2 kalinya, 40 feet. Kontainer bentuknya macam-macam ya. Yang umum Anda lihat mungkin yang ini ya, 20 dry freight. 20 feet ya, untuk barang-barang yang kering. Tapi ada juga kontainer yang bentuknya macam-macam. Ada yang terbuka atasnya, ada yang terbuka samping-sampingnya. Ya. Biasanya kalau ngambil barangnya, jadi kalau kontainer yang standar seperti ini kan ngambil barangnya kan dari pintu yang depan ini. Ya. Tapi kalau barangnya itu lebih gampang diambil dari sebelah samping, ya mungkin perlu desain seperti ini. Ya. Ada juga kontainer yang dipakai untuk atau diisi dengan tanker. Atau kontainer untuk barang-barang yang dingin, ya river, disebut river. Atau terbuka sama sekali, cuma platform gini aja. Jadi nanti kalau ada di atasnya, ditumpuk lagi di atasnya. Ada rak-rak gitu, rak diisi barang, ditumpuk lagi rak diisi barang gitu ya. Ya, atau bisa di kolaps di sisi depan belakangnya istilahnya ya kolaps ya. Jadi dilipat ya, dilipat. Ya, jadi ini ada yang 45 ya. Jadi yang umum biasanya 20, 40 itu standar. Oke, kita masuk ke segmen tentang maritime logistik ya. Kalau Anda capek, Anda boleh istirahat sebentar. Jangan khawatir, nanti ini kan semua saya record ya, saya upload nanti di YouTube, saya kasih linknya. Anda nanti bisa dengarkan kembali ya. Tapi supaya nggak buang-buang waktu, saya akan lanjut dulu ya, lanjut sampai selesai. Ini sebetulnya bisa dibilang segmen yang terakhir ya, karena ada satu segmen lagi di paling belakang, tapi singkat saja itu. Ada hubungannya dengan kontainer tadi ya. Jadi maritime logistik sangat kental sekali hubungannya dengan kontainer. Meskipun tidak semua, kalau kita bilang maritime logistik, tidak semua armada maritim itu kapal kontainer. Ada kapal yang tanker dan jenis-jenis yang lain. Kalau sebelum kita lihat kapalnya, kita lihat jenis servisnya dulu. Jadi jenis servisnya ini ada
macam-macam. Ada yang disilahkan liner shipping. Kalau liner shipping ini jelas kontainer line. Ini mirip seperti kalau Anda bayangkan kalau di darat itu seperti bis. Maksudnya gimana? Maksudnya ini seperti layanan publik ya. Meskipun kontainer line itu bukan selalu milik pemerintah ya, tapi banyak juga tentu yang milik swasta. Tapi yang dimaksud dengan padanannya dengan bis itu karena kontainer line itu biasanya punya jadwal. Jadi mau kirim kapan itu ada jadwal yang dia publish sehingga orang yang mau kirim itu bisa mengacu kepada jadwal itu. Sama seperti bis kan, ada jadwalnya. Ada jadwalnya, ada rutenya. Jadi sudah tahu jelas mau dikirim ke mana, kapan, dengan biaya berapa. Jadi maksudnya ini paralel dengan bis itu untuk membayangkan bentuk servisnya atau jenis servisnya. Nah, tram shipping ini mirip seperti taksi. Jadi sama-sama artinya gini, yang punya kapal dengan penumpang itu adalah dua pihak yang berbeda. Ya, liner juga gitu. Yang punya kapal dengan penumpang, dengan yang kirim barang, itu berbeda pihaknya. Tapi yang punya kapal itu mengeluarkan jadwal, sama seperti bis. Sehingga yang kirim itu bisa tahu jadwalnya dan menyepakati jadwal pengiriman yang sudah dipublish tadi. Nah, kalau tram, ini mirip seperti taksi. Jadi kalau Anda bayangkan taksi bedanya dengan bis apa? Taksi bedanya dengan bis, taksi kan tidak punya jadwal. Jadi dia fleksibel, anytime dia bisa disewa. Yang nyewa siapa? Ya yang nyewa tentu orang yang mau kirim barang. Jadi artinya yang punya kapal dengan yang kirim barang itu dua pihak yang berbeda. Ya. Tapi lebih fleksibel karena tidak ada jadwal di sini. Kalau kontainer lain biasanya selalu punya jadwal, ya ngirim kontainer itu biasanya satu kapal kontainernya ratusan, ya. Tentu ratusan kontainer itu bisa datang dari banyak pengirim, ya, sehingga karena ada banyak pengirim itu makanya dia harus publish jadwal supaya banyak pihak yang bisa diterima permintaannya. Kalau tram shipping lain, ya tram shipping nggak ada, biasanya tidak concern dengan apa untuk banyak pengirim. Biasanya yang ngirim sedikit tapi volumenya besar. Ya, hanya tetap beda antara pengirim dengan yang punya kapal. Nah, kira-kira kalau yang industrial seperti apa? Kalau ini bis, ini taksi. Kalau yang industrial shipping, kira-kira sama seperti mobil pribadi. Jadi sebetulnya dari sisi servis mirip seperti tram, jadi dia tidak melayani orang banyak, dia melayani orang sedikit. Nah, bahkan orang sedikit yang dilayani itu biasanya adalah perusahaannya sendiri. Ya, jadi kalau ada perusahaan pengeboran minyak, kalau tiap kali ngirim pakai kapal, mesti nyewa mahal, terus dia beli kapal sendiri, dipakai untuk ngirim minyak yang dia dapat dari ekstraksi dari bumi itu. Jadi ini antara pemilik barang dengan pemilik moda transportasinya itu adalah pihak yang sama, gitu ya. Jadi itu ada jenis-jenis servis pelayaran yang ada. Nah, kalau jenis-jenis kapalnya ada yang dari pengelompokan yang dilakukan oleh ini ya, Pepper Lindstad ini, ada yang disebut kapal bulk atau kapal curah, ada yang disebut kapal kontainer, ada yang disebut kapal ro-ro. Ya, ro-ro ini lebih kecil, tapi dia bisa juga dipakai untuk menampung kontainer. Bedanya dia punya rem ya, biasanya dipakai untuk ngangkut barang-barang yang ada rodanya itu, termasuk mobil di sini. Ya. Nah, di sini diinformasikan juga berat umumnya seperti apa, kemudian kalau dia bergerak kecepatan lajunya seperti apa. Bulk vessel itu biasanya relatif lebih lambat daripada kapal kontainer.
Roro kira-kira di tengah-tengahnya. Kalau lihat gambar-gambarnya ya, bug vessel itu kira-kira gambarnya seperti ini, kapal curah itu. Jadi Anda lihat barangnya nggak kelihatan ya, karena barangnya di bawah semua ini, di bawah kapal ini. Ini apa ini istilahnya ini tempat nanti kalau untuk naruh barangnya gitu ya. Apa istilahnya ini? Jadi ini tanker, yang sebelah kanan ini tanker. Jadi barangnya ditaruh di bawah, ini dibuka, barang curah itu dikirim ke bawah. Ya curah itu bisa macam-macam ya. Bisa curah basah, bisa curah kering. Jadi kalau di sini kalau bug vessel curah kering itu bisa biji besi, bisa batu bara, atau bisa juga barang-barang pertanian sebetulnya ya. Barang-barang pertanian itu juga bisa dikelompokkan curah ya. Mungkin apa tepung gitu ya, kalau tidak dimasukkan sak itu juga bisa dikirim dalam bentuk curah. Jagung, kedelai. Jadi kalau Anda pernah ke terminal peti kemas Teluk Lamong, itu mereka punya jalur khusus untuk menerima kapal curah, dan mereka menspesifikkan kapal curah yang masuk ke Teluk Lamong itu hanya bisa kapal curah bersih. Jadi artinya barang-barang hasil ekstraksi bumi seperti biji besi, batu bara ini nggak boleh kirim ke Teluk Lamong. Itu kira-kira berapa ya? 2 atau 3 tahun yang lalu polisinya masih seperti itu waktu saya ngajak mahasiswa angkatan 2016 studi ekskursi ke sana. Jadi polisi mereka punya fasilitas untuk menerima kapal curah, asal kapal curahnya itu kapal curah yang bersih ya. Jadi barang-barang pertanian, hasil pertanian masih boleh masuk di situ. Takutnya kalau kecampur, hasil pertanian diterima, batu bara juga diterima, takutnya ada kontaminasi. Jadi curah bisa curah kering ya. Kalau ini curah kering, kalau ini kapal tanker ini ya ngangkut oil, jadi curah basah ya. Jadi barangnya dimasukkan lewat atas ini. Ya. Jadi ada apa silo-silo untuk menampung barang-barang materi curah yang dikirimkan. Oh, tadi curah kering aja ya. Jadi yang oil tankers itu gambarnya yang kedua ini. Ya, jadi karena ini cair, jadi biasanya tempat untuk nyalurkan oilnya itu tidak perlu beberapa tempat ya. Jadi cuma sebelah kiri, sebelah kanan ini cukup. Jadi karena ini cairan gitu ya. Tank ya, tangki-tangki. Jadi tangki-tangkinya bisa disekat-sekat juga di sini. Nah, Roro vessel itu tadi katanya ada rem ya. Jadi rata-rata ferry itu juga bisa dikategorikan sebagai Roro vessel. Jadi ada remnya ini yang bisa dipakai untuk barang-barang beroda itu naik turun. Nah ini ada remnya ini. Ini disebut kapal Roro, roll on, roll off. Tapi bisa juga kapalnya itu cukup besar, jadi dia gabungan seperti ini, dipakai juga untuk mengangkut kontainer di atas, yang bawahnya ada tempat untuk ngangkut mobil. Ini jenis-jenis kapal. Nah, kalau kapal kontainer ya, kalau Anda pernah ke Pelabuhan Tanjung Perak, mungkin pernah lihat ada kapal kontainer yang sedang sandar. Jadi cukup besar ya, biasanya sangat besar sekali. Jadi Anda bisa lihat perbandingannya. Ini kapal patrolinya kecil seperti ini, kapal kontainernya besar seperti ini, punyanya Evergreen, perusahaan dari Taiwan. Kalau Maersk ini dari Denmark, ini liner shipping paling besar di dunia. Jadi kapal kecil ini biasanya untuk mandu, mengarahkan dari laut bebas sampai menuju ke pelabuhan. Ya, jalurnya mesti mengikuti kapal pandu ini.
Jadi Anda bisa bayangkan kalau satu kontainer itu aja sudah sangat berat, tapi kapal segede ini bisa nampung ratusan kontainer dengan berat yang tentu sangat signifikan. Ini kira-kira berarti desainnya kan harus khusus ya. Oke, ini kalau dia sedang sandar. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau kapal kontainer sedang sandar, MSC, perusahaan kontaineran dari Jerman, itu bongkar muatnya selalu menggunakan crane. Ya, jadi di sini gantry crane dipakai untuk bongkar muat dari kontainer yang ada di atas kapal. Kapal kontainer ini evolusinya juga relatif cepat. Dari tahun 56, tadi historinya tadi ya, kapal kontainer yang ditampung itu hanya sedikit. Jadi kalau kita ngomong kontainer, satuannya itu pakai TEU ini ya, TEUS, 20 foot equivalent unit. Jadi satu kontainer standar yang ukurannya 20 feet tadi, itu kita sebut satu TEU. Jadi dulunya yang bisa ditampung 500 TEU sampai 800 TEU. Tahun 70-an mulai digedein supaya lebih hemat, lebih ekonomis, kapalnya dibesarin lagi. Oke, jadi ini ada keterangannya 20 foot TEU ini 20 foot equivalent unit. Jadi satu kontainer itu biasanya dianggap satu TEU. Satu kontainer yang 20 feet ya. Kalau kontainer yang 40 feet ya otomatis dianggap 2 TEU. Jadi TEU itu satuan untuk ngitung kontainer. Nah, kemudian Panamax. Ya, tahun 1980-an ada edisi kapal Panamax yang bisa melintasi terusan Panama. Ya, 3.000 sampai 3.400 TEU, makin lama makin besar. Ya, sekarang ini sudah ada yang sampai 18.000 TEU. Jadi Anda bisa bayangkan 18.000 TEU itu kira-kira berapa kontainer dari sisi panjang, berapa kontainer dari sisi samping, berapa kontainer dari sisi atas dikalikan. Ya, supaya Anda bisa bayangkan kira-kira kalau 18.000 TEU itu seperti apa. Dan sekali kirim, bisa kita bayangkan waktu untuk loading maupun waktu untuk bongkarnya tentu akan sangat lambat, sehingga kalau terminalnya itu tidak efisien, ini tidak bisa bongkar kapal besar. Jadi ukuran kapal ini juga nanti akan menentukan mereka singgah ke mana, gitu ya. Jadi pelabuhan seperti Tanjung Perak itu biasanya nggak bisa terima kapal ribuan TEU ini ya. Mungkin kalau Tol Lampung itu kalau nggak salah sekitar sampai sekitar 5 ribuan gitu ya. Tapi sampai 12.000 nggak masuk udah. Jadi nggak masuk dari sisi lautnya juga harus sangat dalam ya. Kalau kapalnya besar, area yang tenggelam di bawah laut itu juga sangat dalam. Sehingga kalau lautnya tidak bisa dalam, ini nanti belum sampai pantai udah bentur. Jadi dari sisi laut itu perlu khusus, dan juga dari sisi efisiensi operator untuk menangani 12.000 kontainer itu secepat apa gitu ya. Nah, sehingga pelabuhan-pelabuhan yang kecil itu bisa kita bayangkan konsepnya seperti ini. Jadi kalau ini pelabuhan-pelabuhan yang besar disebut hub port, yes, pelabuhan di Singapura, pelabuhan di Taiwan, pelabuhan di Hong Kong gitu ya. Itu masuk kategori hub port di sini. Tapi Tanjung Perak itu biasanya tidak kita sebut sebagai hub port. Tanjung Perak itu disebut sebagai ini, ya, spoke port, ya, kapal kecil. Meskipun kalau kita mau bayangkan Tanjung Perak sendiri di dalam Indonesia Timur, itu bisa disebut sebagai hub portnya. Nanti untuk ke Pelabuhan Kupang itu spoke portnya itu di sana. Jadi ini rute utama yang garis tebal, kemudian ini rute kapal feeder, ya, kapal yang lebih kecil. Nah, ini konsep logistik yang cukup penting, karena kalau kita bayangkan pengiriman, berarti pengirimannya itu tidak dari point to point ya. Jadi tidak dari, kalau ini suatu kota kecil di Belanda, dia harus kirim dulu ke kota besar, ke pelabuhan besar, mungkin di Amsterdam. Dari Amsterdam mungkin dikirim dulu ke
Singapura. Dari Singapura baru ke Surabaya. Jadi nggak bisa kota kecil dari Belanda itu langsung kirim ke Surabaya. Karena apa? Karena tidak efisien. Kapalnya juga tidak untuk melintasi jarak segitu jauh. Kapalnya harus sangat besar supaya efisien dan juga supaya tahan terhadap cuaca ya di laut. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dari kota kecil kirim ke pelabuhan besar kirim ke pelabuhan besar, dari pelabuhan besar ke pelabuhan kecil. Sehingga ini kalau dimodelkan secara matematis tentu akan lebih rumit daripada kalau kita bisa membayangkan, bisa menganggap kiriman itu bisa point to point. Ya. Oke, sekedar data statistik aja ya. Kontainer line itu dari top 10-nya urutannya seperti ini ya. Ini perusahaan Denmark, si MACGM ini dari Prancis, ya. Kemudian MSC ini dari Jerman, ya, dan seterusnya. Ini dari data yang pernah saya ambil, perusahaan kontainer lain seperti Mars ini punya kapal paling besar itu 18.000 TEU. Ini sudah diistilahkan mega ship. Perusahaan-perusahaan yang lain sampai sini, top 10-nya sampai di ini COSCO Guangzhou ini ya. Oke, sedikit mengenai speed optimization ya. Jadi salah satu ruang lingkup penting di dalam maritime logistik ini adalah optimasi speed. Jadi ada banyak penelitian untuk menentukan kecepatan kapal yang optimal berapa. Karena kecepatan kapal itu tadi sudah saya singgung itu berpengaruh terhadap pemakaian fuel. Ya, fungsinya itu fungsi pangkat 3. Semakin cepat bakar fuelnya juga akan semakin banyak dalam sebuah fungsi pangkat 3 ya. Jadi bukan fungsi linear, bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi pangkat 3. Sehingga karena itu penting sekali untuk menentukan kapal itu di laut itu kecepatan idealnya berapa. Anda bisa bayangkan gini, ketika kapal itu sudah berada di samudra, maka tidak ada lagi batasan kecepatan selain dari kemampuan teknis yang dimiliki oleh kapal itu. Ya, bandingkan dengan truk. Ketika truk itu berada di darat, begitu kena macet, maka berhenti kan? Kalau di samudra nggak ada istilah macet di samudra. Ya. Jadi begitu sudah ke laut bebas, itu nggak ada namanya macet. Jadi mau secepat apapun bisa, ya asal yang perlu diingat adalah kalau dipacu terlalu cepat, ya itu berarti fuelnya akan semakin cepat habis. Sehingga ini penelitian-penelitian mengenai speed optimization itu arahnya ke situ untuk menentukan speed yang optimal berapa supaya tidak membakar fuel terlalu cepat. Tapi juga jangan sampai jalannya terlalu pelan, gitu ya. Ini berlaku juga sebetulnya untuk pesawat udara ya, pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu juga sebetulnya kalau sudah di udara, ya mereka kecepatannya tidak ada hambatan seperti halnya kalau mobil atau truk di darat. Bunker fuel atau ya istilahnya bunker fuel ya untuk kapal ya, tapi ya maksudnya sebenarnya ya fuel itu. Itu kalau dari biaya operasionalnya itu mencakup 75% operating cost, sekitar 100.000 US dollar per hari. Jadi kalau kecepatan berlayar itu bisa dikurangi sampai 20% saja tanpa mengganggu jadwal pengiriman, itu bisa menghemat bunker cost 50%. Ini ada banyak penelitian di sini ya, saya quote di sini. Paper punyanya Corbett, paper punyanya Noteboom Verniman, dan punyanya David Ronen yang menghasilkan penelitian-penelitian dengan kesimpulan statistik seperti yang kita baca ini. Yang menarik juga untuk dicermati di dalam maritime logistik adalah masalah polusi ya, energi efisiensi, jadi polusi CO2 di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, shipping itu memang yang paling besar itu masih ini ya, transportasi darat.
21,3%. Kalau yang lainnya ini manufaktur ini nggak ada hubungannya dengan logistik. Jadi polusi dalam arti emisi CO2 itu kontribusi terbesarnya itu adalah ini kalau logistik ya. Electricity heat production ini 30%, tapi ini bukan logistik. Yang logistik itu ini. Jadi urutannya nomor 2. Ya, international shipping kalau mau digabungkan dengan domestic shipping itu urutannya nomor 2 setelah transportasi darat. Jadi signifikan jauh lebih besar daripada emisi CO2 yang dihasilkan oleh pesawat terbang dan emisi CO2 yang dihasilkan oleh kereta api. Ya, sehingga kenapa kok laju kecepatan itu perlu dikendalikan supaya mengurangi polusi, mengurangi kadar CO2 yang diemisikan oleh kapal. Ya. Kalau secara kimiawi dikatakan kapal itu kalau ketika berlayar akan mengemisikan gas-gas ini ya, CO2, metan, kemudian nitrooksida, dan juga gas-gas yang non-greenhouse. Kalau ini CO2 dan lain-lain ini pengaruhnya ke global warming. Yang lain-lain ini pengaruhnya ke acid rain ya, bisa menyebabkan hujan asam, kemudian deforestation ya, banyak pohon-pohon mungkin akan rusak, dan secara umum health problem yang tidak diinginkan. Nah, sehingga ada beberapa daerah ya, kalau sudah mendekati pantai, itu dikenakan aturan tertentu. Jadi tahun 2008, ini ada yang disebut Sulfur Emission Control Area. Ini di perjanjian ini diterapkan di beberapa laut ini ya, Laut Baltik, Laut Utara, ya kemudian perairan di Inggris. Jadi diberi ketentuan kapal yang mau lewat di situ emisi sulfurnya tidak boleh lebih dari angka tertentu. Kalau sampai lebih nggak boleh masuk. Ya. Di Amerika juga pernah diterapkan hal yang sama di daerah pantai. Ya tapi kalau di samudra memang nggak ada yang kontrol ya karena samudra nggak ada yang punya gitu. Tapi begitu dia sudah masuk ke satu perairan tertentu, ya sudah masuk ke perairan tertentu ini ada beberapa pelabuhan yang menerapkan aturan-aturan khusus. Kalau di Singapura tidak sampai dilarang masuk, tapi diberi konsesi, diberi diskon. Jadi kalau masuk ke Singapura itu kapalnya cukup bersih, ya. Jadi makanya kapal-kapal itu kalau sudah terlalu tua biasanya juga bikin masalah dalam hal polusi. Maintenance-nya susah, tapi polusinya juga tinggi. Jadi industri kapal itu nggak pernah berhenti, meskipun sekarang ini kondisi ekonomi juga tidak sangat prospek, banyak perusahaan kontainer yang juga setengah mati sebetulnya. Ya. Tapi industri manufaktur kapal itu secara umum tidak berhenti karena diperlukan untuk mengganti kapal-kapal lama dengan kapal-kapal baru yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau di Singapura ini kalau kapalnya sulfur kontennya itu sangat rendah ya, dalam satu ambang batas tertentu itu dikasih konsesi sampai 15%. Ya, oke, ini gambaran di terminal peti kemas di Singapura, baik siang maupun malam ya 24 jam terminal ini bekerja. Ya, bongkar muat ini bekerja terjadi di sana. Jadi sangat cepat, sangat efisien, ya bisa menangani permintaan atau lalu lintas kontainer dalam jumlah yang besar. Juga kalau Anda ke terminal atau pelabuhan di Singapura Maritime Discovery, itu Anda bisa lihat gambar-gambar seperti ini, karena ini industri yang menyebabkan perputaran uang itu cukup tinggi, industri yang bukan industri yang kecil, ya industri maritim, industri pelayaran ini bukan industri yang kecil.
Sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga yang handal. Dan tenaga-tenaga yang handal itu bukan hanya pria yang bisa. Jadi seringkali ada persepsi kalau dunia pelabuhan itu urusannya orang laki yang di situ. Ya, padahal sebetulnya enggak ya. Jadi cukup banyak karyawan-karyawan wanita yang punya peranan posisi penting ya. Direkturnya Pelindo itu pernah juga perempuan yang menempati posisi cukup penting ya, karena yang dibutuhkan sebetulnya otaknya gitu. Kita nggak akan ngangkat kontainer pakai tangan gitu ya. Ngangkat kontainer pakai alat. Jadi kalau mau bikin penjadwalan kontainer yang dibutuhkan otak, bukan kemampuan fisik gitu ya. Meskipun mungkin ya kalau di pelabuhan mau dibilang agak panas dan sebagainya gitu ya. Yaitu masalah ketahanan, memang ada hubungannya sedikit dengan ketahanan fisik. Tapi secara umum talenta-talenta itu dibutuhkan baik wanita maupun pria. Jadi kalau Anda lihat ini gambar-gambar seperti ini, ada akademinya juga. Ya, diharapkan fresh graduate itu masuk ke dunia ini kemudian belajar baru sebelum praktek. Jadi maritime vocation. Jadi kalau di Singapura memang industri maritim itu sangat berperan penting di dalam menggerakkan ekonomi negara. Bisa Anda bayangkan ya, negara kecil seperti itu tapi menjadi hub port. Sementara kita yang katanya negara maritim, tapi Tanjung Perak maupun Tanjung Priok itu relatif tidak bisa disebut sebagai hub port kecuali untuk wilayahnya masing-masing. Tanjung Priok mungkin untuk wilayah Indonesia Barat, ya dia berfungsi sebagai hub port. Kalau mau kirim ke port-port kecil di Sumatera, di Kalimantan, gitu ya, hub portnya Jakarta, Tanjung Priok. Yang di Surabaya mungkin bisa sebagai hub port sebelum dikirim ke kota-kota sekitarnya yang lebih kecil, Banjarmasin, Makassar, gitu ya. Tapi tidak bisa menjadi hub port internasional. Itu masih belum masih merupakan sebuah challenge. Ada sih, sebenarnya saya tidak fair kalau bilang tidak ada dari luar masuk, tapi tidak seintens pelabuhan yang ada di Singapura. Oke, bagian terakhir, business decisions yang mempengaruhi transportasi dan supply chain. Ya, singkat saja ya, jadi keputusan-keputusan terkait dengan lokasi di mana fasilitas manufaktur akan dibuat, ya. Kalau sudah ada istilah, kita dengar tadi istilah hub, center, mau naruh semacam cabang penting, warehouse penting, itu di mana, ya, menentukan lokasinya bagaimana ya. Kemudian lokal market, size-nya bagaimana, kemudian opsi transportasi, ketika kita mau menentukan lokasi, kita harus melihat juga infrastruktur masuk ke daerah situ seperti apa, yang menghubungkan gudang yang mau kita bangun atau pabrik yang mau kita bangun dengan dunia luarnya itu seperti apa, ya, ada nggak jalur mobilnya yang aman atau kalau dilewati truk itu tidak terlalu bikin masalah gitu ya. Itu adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Oke, distribution hub and center. Ya. Oke, terakhir habis sampai di sini. Mudah-mudahan Anda semua masih mengikuti saya. Ya. Materinya selesai. Ada pertanyaan? Jadi ini recordingnya akan saya stop dulu ya, akan saya pause dulu. Tapi kita masih bisa lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sampai sini, kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Ya, Pak. Oke, selamat sore. Kalau gitu, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.